Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Peti Anggraini. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 dari LPTK Universitas Negeri Malang. Saya melakukan kegiatan PPL di MAN Kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masya Allah, semuanya dalam kondisi sehat ya? Ada yang sedang tidak enak badan? Tidak ada, Alhamdulillah. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar bersama tentang lembaga sosial. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, ada baiknya kelasnya dipimpin doa. Ya, silahkan salah satu memimpin doa di depan kelas. Silahkan, Imam. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar dalam belajar kita diberi kelancaran dalam belajar. Berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih atas doa yang sudah dipimpin. Anak-anak, selanjutnya kita akan menanyakan kondisi dan kabar teman-teman kita ya. Hari ini apakah ada yang tidak masuk ataukah ada yang keperluan yang lainnya. Bu Guru sampaikan presensinya dulu. Levina Hadir. Ersta Hadir. Kavi Hadir. ya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya coba dilihat kiri dan kanannya, belakang dan depan. Kira-kira ada sampah yang berserakan atau tidak? Jika ada, silahkan diambil dan dibuang ke tempatnya. Terima kasih, sudah bersih semua ya? Sudah nyaman untuk belajar? Nah, selanjutnya Bu Guru akan sampaikan terkait apersepsi ya. Jadi ini teman-teman anak-anak yang akan menyampaikan apersepsi materi sebelum. Jadi pekan kemarin kita sudah bertemu untuk membahas materi ya. Silahkan salah satu dari kalian menyampaikan apersepsi terkait materi yang kemarin. Saya Bu, jadi pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar dua bentuk interaksi sosial, yaitu yang pertama asosiatif dan yang kedua disosiatif. Asosiatif yaitu bentuk interaksi sosial yang positif, lalu disosiatif yaitu bentuk interaksi sosial yang negatif. Terima kasih Mbak Najwa. Aplaus buat Mbak Najwa. Anak-anak, selanjutnya Bu Guru akan sampaikan terkait manfaat ya materi hari ini. Materi hari ini apa anak-anak?
lembaga sosial, betul sekali. Jadi manfaatnya kenapa kita mempelajari lembaga sosial ya? Yang pertama tentunya bahwa kita sebagai individu ya, kalian sebagai peserta didik ya, ketika mempelajari lembaga sosial maka akan ada sebuah pemahaman ya, pemahaman bagaimana kita nanti berinteraksi di masyarakat. Jadi interaksi ini sangat luas ya, bisa terjadi di rumah ya, di lingkungan sekitar kita, dengan tetangga, dengan apa? Ya, kalau di rumah aktifnya di mana? Keluarga, kemudian di misalnya ya di Karang Taruna gitu ya, ataupun di Remas gitu ya, itu pasti akan terjadi sebuah proses interaksi sosial. Jadi dengan mempelajari lembaga sosial kalian akan menemukan sebuah pemahaman ya, bagaimana sebagai individu itu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa dengan mempelajari lembaga sosial maka kita akan dibantu dalam hal berkomunikasi. Jadi berkomunikasi yang baik di masyarakat, di sekolah dan lainnya itu akan membantu mewujudkan sebuah solidaritas sosial. Gitu ya. Jadi itu beberapa hal yang menjadi manfaat kenapa hari ini kita belajar tentang lembaga sosial. Itu. Anak-anak selanjutnya akan disampaikan terkait tujuan pembelajaran. Jadi tadi sudah manfaatnya apa, nah sekarang tujuan kita belajar hari ini apa. Nah untuk tujuan ini akan dibantu oleh teman kita. Zaki silahkan. Tujuan belajar yang pertama yakni peserta didik mampu mengidentifikasi nilai dan norma yang ada di masyarakat. Lalu yang kedua yakni peserta didik mampu menganalisis lembaga sosial dalam mewujudkan tertib sosial. Ya, terima kasih Zaki. Anak-anak, selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran hari ini. Jadi ada beberapa tahapan yang nanti akan kita laksanakan secara bersama-sama. Yang pertama adalah nanti kalian akan dibentuk dua kelompok ya. Ada kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Kita bagi perempuan dan laki-laki begitu. Kemudian Bu Guru akan sampaikan link video ya, yang nanti bisa dianalisa oleh kelompok 1 dan 2. Jadi video pembelajaran itu beda ya antara kelompok 1 dan 2. Silakan di masing-masing kelompoknya nanti didiskusikan terkait masalah yang terjadi, kemudian sebab-sebab permasalahan itu terjadi, dan yang ketiga adalah solusi dari permasalahan itu. Nah, hasil diskusi kalian silahkan dituangkan dalam bentuk ini ya, tampilan Canva ya, bisa? Setelah itu baru presentasi masing-masing kelompok ke depan. Yang tidak presentasi maka sebagai memberi masukan gitu ya. Jadi sebelum ke sana kita lanjutkan dulu dengan ketertiban kelas yang kemarin sudah kita sepakati. Siapa yang berkenan untuk menyampaikan? Iya, Kavi, silahkan. Kesepakatan kelas yaitu yang pertama tertib, yang kedua tidak tidur di kelas, yang ketiga tidak celometan di kelas, yang keempat memakai sepatu di kelas dan mengerjakan tugas sesuai waktu yang ditentukan. Terima kasih Kavi. Ya, Bu, teman-teman yang lain sama-sama. sepakat ya dengan kesepakatan yang sudah kita buat secara bersama-sama. Guru sampaikan bahwa hari ini kita belajar lembaga sosial gitu ya. Yang kemudian menarik perhatian adalah ya, Bu Guru coba flashback dulu ya ketika Bu Guru jadi siswa seperti kalian ya. Bahkan ketika SD ya, misalnya SD, SMP, kemudian lanjut SMA, itu waktu itu ya yang Bu Guru rasakan adalah bahwa bagaimana siswa itu sangat menaruh hormat kepada guru. Misalnya yang Bu Guru masih ingat itu adalah bagaimana ketika guru datang ya. Jadi waktu dulu itu belum ada sepeda motor, belum ada mobil bahkan. Jadi hanya orang-orang tertentu yang memiliki sepeda motor. Ketika ada guru datang pakai sepeda ontel gitu ya, itu
yang namanya siswa itu berbondong-bondong ya, bahkan berebutan untuk membantu guru. Membantunya apa? Misalnya kami langsung menyapa guru gitu ya, salim ya. Bahkan yang laki-laki yang besar-besar ini membantu guru untuk membawakan sepedanya. Jadi sepedanya itu dibawa sampai ke parkiran ya. Yang namanya Pak Guru itu hanya berjalan karena sepedanya sudah dibantu, tasnya sudah dibawa gitu ya. Kita juga sekolah seperti kalian. Nah, semakin kesini ya, semakin zaman semakin kesini gitu ya, semakin canggih ya, semakin teknologi semakin banyak gitu ya. Fenomena seperti itu ya, itu semakin langka gitu ya. Apalagi kalian sekarang tuh hampir saya lihat, guru lihat semuanya tuh pakai sepeda motor gitu, yang mungkin bisa balapan sama gurunya gitu ya, gurunya disalip gitu. Nah, dari ceritanya Bu Guru tadi ya, Bu Guru sampaikan bahwa kita sama-sama sekolah ya, kita punya lembaga sekolah yang sama-sama formal ya, ada SMA, ada SMP, ada SD begitu ya. Nah, kira-kira kenapa terjadi perubahan itu ya, sikap ya, perubahan siswa yang dulu seperti itu dengan siswa yang sekarang gitu ya. Nah, ini kira-kira apa penyebabnya? Ada yang bisa menyampaikan? Globalisasi. Karena globalisasi. Betul sekali, jawaban yang bagus. Ada yang lain? Ya? Ada? Modernisasi. Ya, betul sekali ya. Karena zamannya sudah berubah ya, banyak hal yang mempengaruhi diri seorang siswa. Kalau dulu memang nggak ada, HP itu nggak ada, terus kamera itu nggak ada. Jadi pengetahuan atau aktivitas siswa itu hanya sebatas di sekolah, setelah itu pulang. Yaitu ritmenya hanya seperti itu. Nah, sekarang kalian di sini saja itu sudah sampai kemana-mana ya, ke luar negeri, bahkan ke luar pulau gitu ya. Jadi banyak sekali faktor yang menyebabkan. Selanjutnya, karena sudah terbentuk kelompok, maka Bu Guru akan berikan 2 link video ya. Nanti silakan dilihat di depan ya. Kita akan saksikan bersama-sama baik video 1 maupun video 2. Jadi dari kelompok masing-masing ya bertugas untuk menganalisa yang video sesuai dengan pembagiannya tadi ya. Di antaranya pemirsa, ini ada informasi mengenai tawuran antara 2 remaja dan menyebabkan remaja meninggal dunia di bantaran Sungai Kalimas, Surabaya. Ya, kedua korban diduga melompat sehingga tenggelam dan hanyut terbawa arus di Sungai Kalimas di wilayah Surabaya, pemirsa. Pencarian bahkan dilakukan tim evakuasi Polair Polda Jatim bersama dengan tim BPBD Kota Surabaya menggunakan perahu karet di area kedua korban tersebut terakhir terlihat. Dari keterangan warga di lokasi, 3 orang terlihat melompat dari jembatan. Ketiganya terlibat tawuran dengan membawa senjata tajam. Karena terdesak, ketiganya pun lari kejar-kejaran atau lari dari kejaran kelompok lawannya. Namun hanya 1 orang dari 3 yang lompat ke sungai yang bisa naik kembali karena bisa berenang, sementara 2 lainnya tenggelam akhirnya tewas. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. 2 siswi SMA diperdagangkan temannya lewat media sosial untuk melayani pria hidung belang. Pelaku dan kedua korban sebelumnya saling kenal melalui grup media sosial Telegram. Tindak pidana perdagangan orang TPPO diungkap oleh unit PPA Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang kemudian meringkus IP di sebuah hotel. Ketika itu IP sedang mengantarkan kedua korban ke Tabu Hidung Belang. Jadi dari grupnya sendiri ini memang IP yang berusia 17 tahun merupakan siswi SMA asal Wonokrobo, Surabaya, Jawa Timur yang diketahui memperdagangkan 2 teman perempuannya melalui media sosial. IP ditangkap setelah polisi melakukan patroli siber dan menemukan kejanggalan dari iklan di grup Facebook hiburan malam Sidoarjo.
Pelaku membandrol korban seharga Rp500.000 hingga Rp1.000.000. Dari tarif itu, pelaku mendapatkan bagian 20%. 5 Polres Pelabuhan Tanjung Perak melakukan pengungkapan terkait perdagangan orang melalui media sosial yang melibatkan anak di bawah umur. Untuk anak yang berhadapan dengan hukum ada satu dengan inisial IP umur 17 tahun. Untuk korban ada 2 dengan inisial CH dan juga HM. Pelaku dijerat pasal 76F Junto 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal tentang TPPO. Dari Surabaya, Zainal Ashari, TV One mengabarkan. Jadi ada yang menulis di kertas ya, mungkin di sini bisa. Saya tak carikan kertas. Ada yang nyari. Jadi kalau nanti kalian kuliah ya, sekalian. Jadi ketika kita disajikan kasus seperti itu ya, maka kita harus pertama kan tadi masalahnya apa? Yang kedua itu penyebabnya. Nah, penyebabnya ini harus dicari secara ilmiah. Karena ini kan sebuah fakta sosial ya. Nah, coba masalah kelompok 2 tadi apa? Ya, coba sekarang dicari penyebab siswa, karena kan siswa menjadi nanti muncul. Nah, gini ada yang nulis, ada yang menyampaikan penyebabnya ini. Nanti yang pindah ke situ, ditulis ya kelompok. Ya, pertama masalah penyebabnya kan macam-macam, solusinya apa? Itu aja, ini sudah masuk dalam analisa. Itu ya, kayak kelompok 2 dibagi biar cepat. Penyebabnya apa? Ini mbak-mbaknya mungkin nulis ya, bantu nulis bisa atau langsung di Canva? Langsung ya wis. Tulis ini enggak apa-apa, biar nanti sing Canva fokus mengedit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang topik tawuran antar pelajar sekolah. Penyebab tawuran antar pelajar sekolah. Faktor penyebab tawuran antar pelajar sekolah secara umum dapat dikategorikan menjadi 2. Pertama, faktor internal pelajar sebagai remaja yang tidak lepas dari aspek-aspek psikologis yang melingkupi kehidupannya sebagai remaja. Kedua, adalah faktor eksternal dari luar diri remaja yang berupa kondisi lingkungan sosial di sekitar remaja. Untuk selanjutnya akan disampaikan teman saya. Selanjutnya yaitu solusi dari masalah tersebut. Yang pertama, membuat peraturan sekolah yang tegas. Yang kedua, memberikan pendidikan anti tawuran. Yang ketiga, memisahkan pelajar berotak kriminal dari yang lain. Yang keempat, kolaborasi belajar bersama antar sekolah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Untuk kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Itu mengapa solusinya itu kok di lingkup sekolah aja, nggak ada di lingkup keluarga. Kan di keluarga lebih penting daripada di sekolah, karena sejak dini itu di keluarga. Ya benar. Oke. Jadi gini, saya dan teman-teman tadi mencari solusi kurang banyak. Jadinya ya kan ini topiknya tawuran antar pelajar sekolah, jadi kita nggak kepikiran tentang sampai ke keluarga gitu. Jadi mohon maaf jika ada kurangnya. Ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang mucikari atau perdagangan anak di bawah umur. Yang pertama yakni penyebab dari mucikari. Kesatu yakni broken home. Masuk dari broken home tersebut karena yakni kondisi ini dapat membuat mereka menjadi mencari hubungan di luar keluarga. Dan jika mereka tidak mendapatkan dukungan yang memadai, mereka mungkin rentan terhadap pengaruh negatif, termasuk terlibat dengan aktivitas beresiko seperti menjadi korban mucikari. Penyebab yang kedua yakni pengaruh lingkungan. Lalu penyebab yang ketiga yakni kondisi ekonomi yang krisis. Kondisi ini menyebabkan situasi keuangan sulit, mungkin rentan terhadap penawaran uang atau iming-iming materi dari mucikari yang berusaha memanfaatkan kebutuhan mereka. Selanjutnya akan disampaikan oleh Alfi. Solusi dari masalah ini yaitu meningkatkan pengawasan sejak dini biar tidak terjadi adanya perdagangan anak di bawah umur atau mucikari. Yang kedua, adanya pengawasan lingkungan masyarakat atau keluarga. Yang ketiga, peningkatan pendidikan dan kesadaran individu. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mungkin dari teman-teman ada yang menyanggah atau ditanyakan? Gak apa-apa Bu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini, lembaga sosial merupakan seperangkat norma yang mengatur hubungan antar warga masyarakat agar dapat berjalan dengan tertib. Lembaga sosial sebagai seperangkat norma aturan yang mengatur individu agar tetap dalam kehidupan masyarakat. Ya, terima kasih Revina. Yang selanjutnya silakan disampaikan manfaat ya, jadi manfaat pembelajaran hari ini. Ya, silakan. Naza. Manfaatnya yaitu yang pertama dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi, yang kedua dapat meningkatkan solidaritas sosial. Ya, terima kasih Mbak Naza. Baik, anak-anak, kita apresiasi diri kita hari ini dengan aplaus yang meriah. Alhamdulillah pembelajarannya sudah selesai dengan baik ya. Kita bertemu kembali pada pekan depan ya dengan materi selanjutnya. Yang lain mau mengikuti. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Terima kasih Aan, baik anak-anak kita untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.